Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Al-Fatoni dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk kali ini. Untuk materi yang pertama yaitu perlawanan Makassar terhadap Portugis. Pada tanggal 7 Juli 1667 terjadinya Perang Goa antara VOC dipimpin oleh Cornelis Jansen Spelman, diperkuat oleh pengikutnya Aru Palaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pemimpinan Joker van Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Borombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. Goa harus mengakui hak monopoli VOC semua orang Barat, kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa, harus membayar biaya perang. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Untuk materi yang kedua yaitu Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan ditindakkan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Raja Siak Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syekh 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda yang menyerang Malaka. Uniknya dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya sejak remaja Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara tanah air sudah mulai tercantum pada dirinya. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syekh wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syekh 1746 sampai 1760. Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang selalu ingin memerangi VOC. Untuk materi yang ketiga yaitu pemberontakan orang-orang Cina. Awal mula datangnya orang-orang Cina. Orang Cina datang pada abad ke-5 dan sudah mengadakan hubungan dagang ke Pulau Jawa. Pada masa kerajaan-kerajaan, banyak pedagang Cina yang tinggal di Indonesia. Pada masa VOC, banyak juga orang Cina yang datang ke Jawa. VOC sengaja mendatangkan orang Cina karena untuk mendukung ekonomi. Tidak semua orang Cina yang datang adalah orang kaya. Di antaranya mereka adalah golongan orang miskin. Cara VOC untuk membatasi kedatangannya orang Cina.
VOC mengatakan bahwa setiap orang Cina harus memiliki surat izin. Apabila tidak memiliki surat izin, akan ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Orang Cina diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin. Biaya untuk mendapatkan surat izin yang resmi harganya Rp2 per orang. Penyebab orang Cina melawan VOC. Orang VOC menyelewengkan surat izin yang membayar harga lebih mahal. Akibatnya orang Cina tidak mampu membayar. Orang Cina yang tidak memiliki surat izin yang bermukim akan ditangkap. Perlawanan orang Cina kepada VOC. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. Orang Cina melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Orang Cina mulai meluaskan dengan melakukan perlawanan dan kekacauan terutama di pesisir Jawa. Perlawanan di Jawa mendapatkan bantuan dari Bupati. Raja Pakubuwana II juga ikut melakukan perlawanan. Pada tahun 1741, benteng VOC Kartasura diserang hingga jatuh. Cara VOC untuk mengatasi pemberontakan orang Cina. VOC memasuki rumah-rumah orang Cina untuk melakukan pembunuhan. VOC segera meningkatkan kekuatan tentaranya. VOC juga meningkatkan persenjataannya. Untuk materi yang keempat yaitu perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said. Tahun 1743, Pakubuwana II memberikan serta menyerahkan pantai utara dari Pulau Jawa kepada VOC. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi tidak terima dengan hal tersebut, karena pantai utara Pulau Jawa tersebut merupakan wilayah pelabuhan dagang yang menjadi pelabuhan dagang yang mampu menjadi sumber pendapatan utama dari Kerajaan Mataram. Selain itu, Pangeran Mangkubumi melawan Pakubuwana II karena sebagai raja ia tidak mampu menempati janji untuk menyerahkan daerah Sukawati atau sekarang disebut dengan Sragen. Bahkan pada saat pertemuan para bangsawan di istana, Pangeran Mangkubumi dipermalukan oleh Gubernur Java Imhoff pada tahun 1746. Pada saat perang dimulai, posisi Pakubuwana II diganti oleh anaknya, Pakubuwana III. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said menggunakan taktik gerilya untuk melawan VOC. Saat pertempuran terjadi di Sungai Bogowonto, banyak pasukan VOC yang binasa. Bahkan pemimpin mereka Dekler meninggal dunia. Perang ini diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian Gayanti pada tahun 1755. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.